Apa bedanya baptis percik dan baptis selam? Yaitu percik dipercik dengan air, namanya percik. Selam, ya seluruhnya dimasukkan ke air, namanya selam. Kini aja tidak tahu bedanya apa. Yaitu bedanya dong. Percik, yaitu dipercik. Selam, yaitu diselam. Yaitu bedanya di situ. Lalu engkau mengatakan, yang mana yang betul? Engkau bilang, pasti selam yang betul. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan 3 hal. Pertama, Yesus keluar dari air. Berarti sebelum keluar, dia masuk di dalam air kan? Itulah selam. Alkitab tidak katakan Yesus keluar dari air, kepalanya keluar. Cuma mengatakan dia keluar dari air. Mungkin cuma kakinya keluar. Jadi jangan pakai ayat itu untuk menunjang baptisan selam. Yesus pun diselam. Kalau tidak, mengapa bisa keluar dari air? Orang yang berada kakinya di air, dia keluar dari air, hanya kaki keluar. Tidak berarti harus kepala keluar. Maka ayat itu tidak boleh dipakai untuk membuktikan hanya selam yang benar. Kedua, Alkitab mengatakan engkau dibaptiskan ke dalam kematian Kristus, ke dalam kebangkitan Kristus. Bukankah kita dibaptiskan seperti Kristus yang pernah di dalam kematian dan bangkit pula? Saudara-saudara, Yesus pernah dimatikan, Yesus pernah dipaku, dan Yesus pernah dikuburkan, dan Yesus pernah dibangkitkan. Nah, itulah diselam sama seperti Yesus mati dan Yesus bangkit lagi. Yesus dikuburkan di dalam air, Yesus bangkit lagi. Kita diselam air, lalu kita keluar lagi. Itu sesuai dengan baptisan seperti Yesus mati, kubur dan bangkit. Sekarang saya mau tanya, setelah Yesus jenazahnya dibungkus, ditanam ke dalam tanah, atau ditaruh di dalam sesuatu gua? Di atas tanah atau di bawah tanah? Jadi Yesus tidak pernah dikuburkan. Engkau mengatakan kita dibaptis harus selam seperti Yesus dikuburkan di dalam tanah. Yesus tidak pernah dikuburkan di dalam tanah. Maka jangan memakai selam sesuai dengan baptisan. Itu sesuai dengan kuburan Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah dikubur di bawah. Dia ditaruh di atas tanah. Lalu dengan satu batu digulung untuk menutup lubang kuburan itu. Ini adalah cara Yesus mati. Lain dengan diselam. Ketiga, harus diselam. Ditanya kenapa? Karena istilah baptizo, istilah baptis di dalam bahasa daripada Greka adalah masuk, celup ke dalam air. Tidak benar. Di dalam kitab suci perjanjian baru, istilah baptizo lebih 17 kali dipakai tidak masuk ke dalam air. Jadi orang yang pakai selam untuk membuktikan dia yang paling alkitabiah, lalu menyerang-nyerang orang yang dipercik, itu jangan dianggap itu kebenaran mutlak. Itu adalah salah satu cara macam penjelasan yang sangat memaksa, lalu membenarkan selam itu. Orang Kristen kalau percaya dipercik, salah tidak? Jangan minder. Karena Roh Kudus turun dari atas atau dari bawah. I pour down my spirit on you from above. Roh Kudus turun dari atas. Baptisan yang melambangkan Roh turun kepada kita pakai air percik tidak salah. Tapi engkau masuk ke dalam air, lalu celup seluruhnya di dalam, seperti Roh Kudus di bawah, engkau injak ke dalam, lalu baru masuk. Itu lain dengan cara Roh Kudus turun dari atas kepada manusia. Sehingga orang yang percik tidak usah minder. Orang yang selam tidak usah sombong. Orang yang selam menyerang orang percik, itu sudah melukai saudaramu. Lalu orang selam mengatakan hanya selam yang benar, itu sudah paksa mentafsirkan Alkitab, lalu membuat gereja pecah. Engkau bilang harus selam, tidak. Saya berkata tidak tentu mutlak diselam, dan itu bukan makna yang sesungguhnya. Makna sesungguhnya malah lebih cocok kalau Roh Kudus turun dari atas seperti air yang dipercikkan. Di gereja ini waktu saya membaptiskan, saya pakai air yang cukup banyak, tuangkan kepada kepala orang yang dibaptiskan dengan kalimat ini, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun ke atas kamu, ke dalam gereja Reform Injili Indonesia, di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Itu caranya saya mengatakan.